Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman keluarga besar kami yang ada di Zoom, kemudian juga kepada keluarga besar kami yang hadir di MN kami, Jalan Turi sebagai pusat pergerakan kami, pusat dakwah. Banyak juga pengurus harian di sini, Bang Burhan M. Jain, tadi ada Mas Komar, Faisal Jolong, kemudian Pak Soekarno. Pak Soekarno ini Sekjen eksponen alumni HMI. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang puasa individu dan puasa. Nah, ini sebenarnya temanya sangat menarik bagi HMI karena kita terbiasa berada di pergulatan pemilihan kekuasaan baik di kampus, di cabang, sampai di PB, kemudian di pemerintahan. Alhamdulillah sekarang sudah ada 23 kita ya dari ruang operasi. Oh iya. Nah, kelihatannya Bang Abana itu Bang Muhammad Nasih ya. Itu Abang Abana itu tolong di ini. Itu Bang Muhammad Nasih. Ya. Nah, itu yang dari operasi Adi Patria ini, luar biasa. Jadi mungkin akan kita mulai, tapi kita harus menunggu juga Bang Pipa Yoga untuk memberi sambutan. Oh ya, harus itu. Harus kita tunggu itu. Iya. Halo Bang Pipa Yoga. Bang Pipa Yoga belum masuk. Mungkin panitia Narahumbung Pak Faisal Jolong agar menelpon beliau atau Bang Burhan minta tolong telepon beliau ada di mana? Bang Burhan, Bang Bur, minta tolong telepon Mas Korpres. Langsung ya? Oh ya udah. Kelihatannya ada sambutan dari Pak Jolong sebagai penanggung jawab kegiatan. Ada sambutan. Ada sambutan. Lagi dihubungi ya? Kita tunggu saja dulu. Jadi terkait tema ini mungkin kita perlu merefleksi sedikit ya, Bang Muhammad Nasih, bahwa di puasa ini kan setiap manusia itu yang beriman dia akan melakukan puasa yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya puasa ini menahan lapar, minum, serta nafsu amarah, yang bersuami istri juga menahan nafsu untuk berhubungan sama istri sampai pada waktu mulai dari azan subuh sampai maghrib. Jadi dalam rangka menahan nafsu itulah kita berlatih. Jadi manusia yang beriman akan berlatih untuk bagaimana mentaati perintah-perintah Allah, terutama makan, minum, dan hawa nafsu tadi,
Sehingga ini melatih kita untuk selalu bertanggung jawab atas segala perbuatan kita, yang walaupun di tempat tertutup kita tidak bisa melanggarnya. Nah, inilah makna puasa. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Sekjen, Bang Manimbang Hairadi, untuk memberi sambutan di acara ini. Beliau ini Sekjen favorit selama Majelis Nasional kami berdiri. Waktu dan tempat saya persilakan Anda, Sekjen. Oh Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati para presidium yang mengikuti secara online dimanapun berada, para pengurus harian Majelis Nasional KAHMI, para senior, para anggota KAHMI, rekan-rekan panitia Ramadan Majelis Nasional KAHMI, hadirin hadirat yang berbahagia. Kita bersyukur atas limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala bahwa pada akhirnya kita dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan. Semoga ibadah kita di bulan suci Ramadan ini dapat kita laksanakan secara maksimal dalam keadaan sehat walafiat, dan kita berpeluang untuk mendapat maghfirah, itqum minan nar, dan menghantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang takwa. Hadirin yang berbahagia, paling tidak ada 3 semangat penting yang kita laksanakan, yang kita ingin bangun dalam kegiatan Ramadan, yang walaupun secara minimalis, secara virtual ini kita adakan. Pertama, memperkuat tali silaturahmi selama bulan suci Ramadan. Kita berharap ibadah-ibadah yang kita lakukan itu semakin meningkat, amal jariah, silaturahmi, komitmen kita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab organisasi dapat kita lakukan secara baik. Semangat yang kedua adalah kita mengasah terus kadar kepekaan dan sensitivitas kita dalam menghadapi berbagai situasi yang kita hadapi, yang sedang kita hadapi saat ini. Kesemuanya itu akan menumbuhkan semangat dan tekad yang kuat untuk melakukan tugas-tugas secara berkualitas, tugas-tugas kemanusiaan secara cepat dan tepat, dan tentu saja semuanya itu akan memberi kesempatan kita untuk meningkatkan kualitas amal kita. Yang semangat yang ketiga yang kita bangun adalah tumbuhnya kesadaran kolektif bagi kita semua bahwa tugas organisasi itu terus kita laksanakan. Justru di dalam bulan suci Ramadan ini perlu mengalami peningkatan yang signifikan. Bukan berarti dengan puasa Ramadan kita lalu menjadi lemah dan kurang aktivitas, malah dibalik tingkat produktivitas kita semakin tinggi. Saya kira atas nama kawan-kawan di Majelis Nasional KAHMI, demikian harapan, pesan, himbauan yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih kepada Ustadz Dr. Nasih yang malam ini akan memberikan pencerahan kepada kita. Terima kasih juga kepada seluruh panitia yang telah bekerja secara cepat, tepat dalam situasi yang serba minimalis ini, tetapi dengan hasil maksimal. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kanda Bang Manimbang.
atas sambutannya. Selanjutnya kita akan memasuki acara terkait tentang puasa, individu, dan kuasa yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Nasih. Beliau ini adalah kader tulen HMI, kemudian cendekiawan muda istiqomah, serta pemimpin masa depan, dan beliau sekarang memimpin pengasuh pondok pesantren dan sekolah alam Nurul Furqon, Planet Nufo di Rembang, dan rumah pengkaderan Tanpis Al-Quran. Beliau ini juga adalah pengajar di FISIP UMJ dan pasca sarjana ilmu politik di Universitas Indonesia. Ya, beliau rutin ngasih ceramah-ceramah di acara kami dan HIPKA yang saya tahu, himpunan pengusaha kami juga beliau sering memberikan acara. Beliau juga pendiri Monas Institute maksudnya. Nah, mungkin saya ingin juga memberikan gambaran bagaimana maksud dari kegiatan kita ini, bahwa tadi saya sampaikan artinya puasa ini membuat kita menjadi orang-orang yang menjaga amal ibadah khususnya puasa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita kalau di rumah, di kamar mandi bisa saja minum, dan itu tidak diketahui oleh semua orang. Itu ibadah yang berbeda dengan yang lain. Karena memang ada juga ngakunya puasa, tahu-tahu ya biasa minum atau ini gitu ya. Terutama anak-anak lah. Nah, artinya itu disambungkan dengan tema kita, yakni terkait individu. Kita berharap bahwa orang-orang beriman yang telah berpuasa itu individunya menjadi sempurna dan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian terkait masalah kekuasaan, nah ini kan temanya ini. Kekuasaan berarti memang kita berharap agar yang memiliki kekuasaan, baik itu di level ya camat, lurah, kemudian bupati, wali kota, gubernur, menteri, wakil presiden mungkin kan. Nah itu juga harus berjiwa seperti itu. Dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia takut karena dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasinya. Nah, saya pikir ini yang menarik daripada makna puasa dalam tema kita ini, yang mungkin perlu dijelaskan oleh Kanda kita ini, Dr. Muhammad Nasih. Saya persilakan waktu dan tempatnya, Kanda. Ya silakan, Kanda Muhammad Nasih. Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu dhahiratan wa batinah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat para presidium kami nasional, yang terhormat Bapak Sekjen, yang ke bawah, yang ke sini, bawah, Pak Moderator, dan saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu. Kalau pernah ke sana kan bablas kan?
Maaf, Bang Muhammad Nasi, tolong di unmute-kan dulu. Tadi. Oh iya. Iya. Sorry. Ya. Sudah bisa didengar suara saya ya? Sudah. Ya. Sudah ya? Lanjut. Ya, baik. Saya ingin mengulang tadi penghormatan saya kepada seluruh presidium kami, kemudian pada Pak Sekjen dan kepada moderator, pada semuanya, pada Bapak Ibu, Kanda, Yunda, dan Adinda yang pada malam hari ini mengikuti acara kita ini. Dan alhamdulillah tadi saya mendapatkan inspirasi karena moderator tadi menginginkan ada penahanan terhadap hawa nafsu ya. Silakan kalau mau membuka, silakan buka Al-Quran surat Shad ayat 26. Inna ja'alnaka khalifatan fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'u fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yadilluna an sabilillah yadun syadidu bima nasu. Artinya adalah ya tersebut sesungguhnya kami khalifatan fil ardi, khalifah di muka bumi. Ini ayat yang sering saya gunakan untuk menyampaikan bahwa khilafah sebagaimana dipahami oleh sebagian orang yang mengatakan bahwa konsepsi kekuasaan itu harus berbentuk khilafah misalnya, itu berdasarkan ayat ini. Dan khilafah dengan mekanisme tertentu yang sudah ditetapkan oleh mereka itu sesungguhnya adalah miskonsepsi. Kenapa demikian? Yang diajak bicara oleh Al-Quran seolah-olah ini ya, yang disebut oleh Al-Quran di sini ini adalah Daud. Daud itu bukan orang yang menjadi pemimpin politik karena sistem demokrasi, juga tidak. Karena sistem khilafah sebagaimana dikonsepsikan oleh HTI juga tidak. Gitu. Tetapi semua tahu bahwa Nabi Daud itu adalah seorang raja yang merupakan menantu dari Tolut. Kalau di dalam surat Al-Baqarah itu bisa dibuka juz 2 halaman 19 dan 20 itu berbicara tentang Tolut yang dibantu oleh Daud. Karena dia membantu itulah kemudian Daud dijadikan menantu oleh Tolut dan ketika Tolut mangkat Nabi Daud menjadi khalifah. Jadi sistem politiknya mestinya khilafah gitu. Tapi kita tahu khilafah di situ bentuknya adalah kerajaan. Inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, di muka bumi. Al-ard itu di dalam Al-Quran artinya ada dua. Khalifatan fil ardi berarti al-ard itu artinya bisa bumi, bisa juga negara. Negara yang dalam konteks tadi itu adalah kerajaan. Inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Kemudian ada perintahnya di situ, fahkum bainan nasi bil haqqi. Maka kalau dalam konteks dulu itu, maka buatlah hukum, maka tegakkanlah hukum. Kalau dalam konteks demokrasi, karena ada 3 poros kekuasaan, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif, maka kita harus mengartikan secara kontekstual, fahkum ini, maka buatlah hukum. Kalau legislatif, karena legislatif, Pak Yoga dan teman-temannya di DPR dulu itu kerjaannya adalah membuat produk legislasi. Fahkum bainan nasi, buatlah aturan hukum untuk seluruh umat manusia, untuk rakyat tentu saja. Nah di Indonesia, eksekutif juga punya kewenangan untuk membangun produk legislasi. Maka eksekutif punya usul inisiatif, itu fahkum bainan nasi juga. Kemudian yang ketiga, kalau legislatif tadi dan eksekutif bisa bersama-sama, ada yudikatif. Yudikatif itu kerjaannya adalah menegakkan hukum. Kalau eksekutif melaksanakan undang-undang. Kalau legislatif hanya membuat undang-undang. Jadi fahkum bainan nas, baik di dalam konteks kerajaan tadi itu, kalau kerajaan kan tersentral kekuasaannya. Dia bikin hukum, dia melaksanakan hukum. Tapi kalau dalam konteks demokrasi, hukum tadi itu dibuat dan kemudian dijalankan oleh institusi yang berbeda. Fahkum bainan nasi bil haqqi, dengan benar. Kemudian ini yang ditekannya nanti kaitannya dengan puasa. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Wala tattabi'il hawa
dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Wala tattabi'il hawa, kenapa tidak boleh mengikuti hawa nafsu? Fayudillaka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti hawa nafsu, fayudillaka an sabilillah, maka hawa nafsu itu akan menjerumuskan, akan melencengkan, akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Fayudillaka an sabilillah. Kemudian ditegaskan lagi pada ujung ayatnya, innalladzina yadilluna an sabilillah lahum adzabun syadidum bima nasu yaumal hisab. Sesungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah, innalladzina yadilluna an sabilillah lahum adzabun syadid. Bagi mereka itu adalah siksaan yang berat. Bima nasu yaumal hisab, karena mereka lupa pada hari penghitungan nanti. Nah, dari sini jelas sekali bahwa kekuasaan itu adalah sesuatu yang penting. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya sering mendengar, walaupun HMI, KAHMI ini dikenal sebagai organisasinya orang-orang yang meraih banyak kekuasaan, tetapi masih sering saya dengar bahwa HMI jangan politik terus misalnya. Padahal sesungguhnya kader HMI yang ada di politik itu ya masih sedikit, belum banyak. Mungkin di DPR malah menurun sekarang ini. Ya, kalau kita hitung dengan baik, mungkin jumlahnya menurun. Di kabinet misalnya pada era kepemimpinan Pak Jokowi yang sekarang bisa dikatakan menurun. Nah, makanya kita menurut saya ya jangan pernah mengatakan bahwa HMI jangan ngurus politik misalnya, apalagi ya. Bahwa politik itu sangat penting. Siapa yang kita contoh dalam hal ini? Yang kita contoh adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah figur yang memiliki 3 kualifikasi, yang punya 3 kualitas luar biasa. Kalau kita menggunakan referensi siapa misalnya, saya biasanya menggunakan 2 referensi. Yang pertama adalah seorang sufi besar yang dijuluki sebagai Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dia memiliki konsepsi begini. Jadi orang untuk menjadi mursyid atau guru itu harus memiliki 3 kualifikasi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan demikian, la yambagi li irsyadin nas la yambagi lil faqiri ayyatasadda wa yatasaddara li irsyadin nas illa an a'tahu Allahu ilmal ulama wa hikmatal hukama wa siyasatul muluk. Wasiyasatul muluk, dia bilang begitu. Jadi seseorang al-faqir itu adalah julukan orang atau pengikut di dalam thariqah. Al-faqir itu adalah orang yang fakir kepada Allah gitu. Ini adalah murid. Maka istilah murid itu sesungguhnya berasal dari tradisi thariqah. Murid itu artinya berasal dari kata aroda yuridu murid. Murid itu artinya orang yang menginginkan. Orang yang menginginkan ilmu adalah murid. Nah, kemudian dibimbing oleh mursyid. Mursyid itu berasal dari kata arsyada yursidu mursidun. Mursyid itu artinya adalah orang yang menunjukkan. Jadi guru itu adalah orang yang menunjukkan. Nah, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, untuk menjadi mursyid, la yambagi lil faqiri ayyatasadda wa yatasaddara li irsyadin nas, untuk menjadi mursyid bagi orang lain, bagi murid-murid tadi itu, tidak layak illa an a'tahullahu ilmal ulama, kecuali dia memiliki kualifikasi sebagai orang yang menguasai ilmu para ulama, ilmal ulama. Kemudian yang kedua adalah hikmatal hukama wa hikmatal hukama. Kalau hikmah kita artikan sebagai filosofia, hikmah itu biasanya diartikan sebagai filsafat. Maka misalnya ada hikmatul isyraq, ada filsafat iluminasi misalnya. Ada hikmatul muta'aliyah misalnya. Ada hikmah-hikmah yang lain. Kalau di dalam Pancasila kita itu kan ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kalau kebijaksanaan itu bahasa Yunaninya kan filosofia, cinta pada kebijaksanaan. Nah, kalau hikmah kita artikan sebagai kebijaksanaan, maka hikmatal hukama itu artinya adalah kebijaksanaan para filosof. Tetapi kalau hikmah ini adalah kebijaksanaan yang dimiliki oleh para hakim juga boleh. Ya, kebijaksanaan para hakim. Jadi memutuskan sesuatu itu harus dengan pertimbangan kebijaksanaan.
Kemudian yang terakhir, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah harus memiliki siyasatal muluk, kemampuan berorganisasi, kemampuan berpolitik, kemampuan merebut kekuasaan. Itu kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian, kalau ini menurut saya dalam konteks kehidupan demokrasi sekarang, itu agak kurang lengkap. Karena kehidupan demokrasi sekarang ini harganya sangat mahal, menyebabkan biaya politik itu sangat mahal. Maka saya memasukkan ide yang kedua, yang saya ambil dari pemikir Syiah, terkenal sekali, namanya Dr. Ali Syariati. Pasti para aktivis HMI kenal namanya Ali Syariati ini. Ali Syariati mengatakan bahwa revolusi hanya bisa terjadi apabila ada 3 kekuatan. Yang pertama adalah Rousseau-Fikir. Rousseau-Fikir itu adalah intelektual yang tercerahkan. Kalau tadi itu ada ilmal ulama, berarti kan intelektual yang tercerahkan. Yang kedua kata dia adalah kaum Bazari. Kaum Bazari ini adalah dikanya kalau di Kahmi. Ini kaum Bazari, bahasa Indonesianya pasar. Berarti kaum yang di pasar itu adalah pengusaha. Harus ada pengusaha. Kenapa mesti ada pengusaha dalam politik ini? Dan faktanya demikian, politisi-politisi di DPR, di mana-mana itu, ya secara umum bisa dikatakan, ya 80% lah, saya tahu nanti bisa tanya sama Pak Yoga, itu kan punya yang namanya kekuatan kapital. Kalau tidak mampu membiayai dirinya sendiri, pasti dia dibiayai oleh para pengusaha. Ya alhamdulillah kalau kader HMI semoga dibiayai oleh pengusaha putih, tapi banyak yang dibiayai oleh pengusaha hitam. Itu karena apa? Karena memang yang namanya kapital itu sangat diperlukan. Nabi Muhammad itu bisa berpolitik dengan benar itu karena dia memiliki kapital besar. Jadi mau kita gunakan teori di dalam Al-Quran, menggunakan Al-Quran sebagai basis teorinya, dalam hadis Nabi misalnya, maupun kita gunakan teorinya Karl Marx, mau gunakan apa, misalnya materialisme historis misalnya, dua-duanya menggunakan uang, menggunakan kapital sebagai basis untuk perjuangan. Jadi Nabi Muhammad bisa berjuang luar biasa itu karena dia sebagai seorang profesional dan dia menikah dengan Khadijah. Khadijah punya harta kekayaan yang sering diceritakan oleh siapa misalnya Leslie Hazilton di dalam The First Muslim atau oleh Martin Lings di dalam Muhammad Utusan Allah. Di sana dikatakan bahwa Khadijah ini adalah perempuan yang berniat untuk menikahi Nabi, bahkan bercita-cita untuk menikahi Nabi karena dia tahu bahwa Muhammad ini akan jadi Rasul yang terakhir. Dan setelah dia menikah dengan Khadijah, dia bilang apa? Yang dikatakan oleh Khadijah adalah, wahai suamiku, kamu tahu saya ini adalah orang paling kaya di Makkah dan kamu boleh menggunakan harta saya untuk apapun yang kau inginkan. Ini karena apa? Karena dia sudah tahu bahwa suaminya ini adalah calon Rasul. Jadi pada usia 25 tahun, Ibu Khadijah sudah tahu bahwa calonnya ini, suaminya ini adalah calon Rasul yang terakhir. Nah, maka kemudian diberikan semuanya. Maka betul yang dikatakan oleh Syariati tadi bahwa untuk melakukan revolusi, Nabi Muhammad kan melakukan revolusi. Diperlukan tadi intelektual yang tercerahkan. Nabi Muhammad adalah orang yang tercerahkan karena wahyu. Kemudian dia punya harta yang cukup. Bahkan dia menjadi orang yang punya harga diri tinggi. Dia nggak mau melamar pekerjaan. Jadi kalau mau jadi umat Muhammad, ya umat Kahmi ini ya jangan pernah melamar pekerjaan. Karena Nabi Muhammad itu mencontohkan dia tidak pernah mau melamar pekerjaan. Dialah yang dilamar oleh orang yang ingin agar dia jadi pekerjanya. Seperti Khadijah itu, dia yang datang, bukan Muhammad yang melamar pekerjaan pada Khadijah. Karena apa? Karena dia mengatakan, gimana? Dia ditanya oleh pamannya, gimana caranya kamu bisa jadi pekerjanya Khadijah kalau kamu nggak ngelamar? Nah, dia bilang, ya orang kan sudah tahu bahwa saya ini adalah Al-Amin. Saya ini punya integritas tinggi, saya profesional. Kalau ada orang yang ingin menjadikan saya sebagai mitranya, ya silahkan. Tapi saya nggak mau ngelamar kerja. Nah, ini kan luar biasa. Nah, yang ketiga, kata Ali Syariati, orang yang ingin melakukan apa? Kalau ada revolusi, ya itu harus ditopang kekuatan yang ketiga. Karena memang eranya lain. Kalau Ali Syariati mengatakan setelah ada Rousseau-Fikir, kemudian kaum Bazari, harus ada kaum Askari. Askari ini kalau bahasa Indonesianya laskar. Ya, ada laskar itu tentara maksudnya.
tentara harus punya untuk melakukan revolusi, itu harus ada tentaranya. Oleh karena itu, kemudian dua pemikir ini saya gabung menjadi satu, karena saya tahu bahwa tadi untuk menjadi anggota DPR RI misalnya, itu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pramono Anung, itu harus mengeluarkan uang, ya kira-kira rata-rata 6 miliar. Jadi kalau kita mau menjadi anggota DPR RI, ya harus punya uang yang bisa kita gunakan untuk program-program pendidikan politik. Kalau saya begitu, bukan untuk money politik, itu kira-kira 6 miliar. Kalau sudah punya uang 6 miliar, ya barulah kita bisa jalan untuk merebut kekuasaan bersama Pak Yoga dan teman-temannya. Tapi kalau nggak punya uang 6 miliar, ya sudah, kita ngadem dulu. Ya, kita ngadem dulu, kita ngaso dulu, kumpulkan duit dulu. Nah, baru kemudian kalau uangnya sudah cukup, baru digunakan untuk berjuang. Mungkin ada yang bertanya, masa harus pakai uang? Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa berjuang itu, ini bukan beras, baju, dan uang ya, tapi jihad. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Dan berjihadlah kalian dengan harta kalian dan jiwa kalian. Jadi tidak ada di dalam Al-Quran itu wajahidu bi ababikum, itu nggak ada. Berjuanglah kalian dengan abab kalian, dengan hanya ngomong-ngomong aja tidak ada. Jihad itu dilakukan dengan harta dan jiwa. Maka Bapak dan Ibu sekalian, dalam konteks ini, saya ingin membandingkan. Kita punya harta saja tidak cukup. Punya ilmu saja tidak cukup. Tapi kita harus punya ilmu, punya harta, dan punya kekuasaan. Kenapa demikian? Karena di dalam Al-Quran dikatakan, di dalam surat Al-Isra ayat 80, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alli min ladunka sultanan nasira. Tentu saja Bapak-bapak dan Ibu sekalian sering menggunakan ayat ini sebagai doa. Rabbi adkhilni, Rabbi wahai Tuhanku, adkhil, masukkanlah, ni aku, masukkanlah aku, mudkhala sidqin, tempat masuk yang benar, wa akhrijni, dan keluarkanlah aku, mukhraja sidqin, ke tempat keluar yang benar, keluarkanlah aku ke tempat keluar yang benar, waj'alli, dan engkau jadikanlah, mohon engkau menjadikanlah bagiku, waj'alli min ladunka, dari sisimu, sultanan nasiro. Sultan itu sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Sultan Hamengkubuwono misalnya, Sultan Syarif Kasim. Sultan itu artinya adalah kekuasaan. Sultan kalau di dalam bahasa Indonesia dipahami sebagai penguasa, sultanan nasiro. Apa itu fungsi kekuasaan? Fungsi kekuasaan itu adalah menolong. Menolong itu bagaimana dengan kekuasaan? Caranya bagaimana? Dan apa signifikansinya? Kalau kita punya uang, kita bisa menolong hanya sedikit orang. Tapi kalau kita punya kekuasaan, maka kita bisa menolong semua orang. Jadi gambarnya gini, misalnya nih ya, tadi disebut oleh Pak Moderator, misalnya saya bikin lembaga perkaderan. Lembaga perkaderan di Semarang itu namanya Monas Institute, Muhammad Nasih Institute. Itu sesungguhnya adalah lembaga perkaderan yang isinya adalah anak-anak HMI. Jadi syarat untuk masuk ke Monas, bisa dapat beasiswa untuk masuk ke Monas Institute, syaratnya mengikuti LK1. Jadi kalau sudah dibayar SPP-nya hari ini misalnya, nanti malam harus ikut LK1. Di Planet Novo juga begitu, sama. Ya, yang sudah lulusan SMA. Kecuali yang SMP dan SMA, ya paling cuma diajari lagu Mars himne HMI aja. Tapi kalau yang sudah lulus SMA ya sama, syaratnya adalah itu. Nah, itu sudah itu memberikan. Tetapi kalau kita punya kekuasaan, bayangkan misalnya saya jadi, ya kalau punya cita-cita kan boleh ya, misalnya jadi Menteri Agama atau jadi, apalagi kalau Menteri Pendidikan Nasional misalnya, kita cukup hanya dengan tanda tangan aja, bikin keputusan, bikin program beasiswa untuk para aktivis dari Sabang sampai Merauke, dananya bisa bertriliun-triliun, karena anggaran untuk pendidikan itu bisa sampai berapa? 20%. Kalau dari 2.000 triliun, ya kemudian kita dapat anggaran berapa? 20%-nya, walaupun dibagi-bagi, ada Menteri Pendidikan Nasional, ada Mendikbud ya, kemudian ada Menteri Agama, kemudian Menteri Dalam Negeri yang bikin pelatihan-pelatihan itu misalnya.
ya masihlah dapat misalnya 200 triliun. 200 triliun kita bikin 10%-nya untuk beasiswa aja. Kalau 10%-nya 200 triliun berarti kan masih 20 triliun. Kan luar biasa itu. 20 triliun itu sudah bisa untuk menolong para aktivis yang ini, mahasiswa-mahasiswa yang miskin yang jadi aktivis itu, dari Sabang sampai Merauke itu sudah luar biasa banyaknya. Tapi kalau pakai uang kita sendiri, maka jumlahnya tidak akan banyak. Dan tidak hanya itu ya Bapak dan Ibu sekalian, sesungguhnya kalau kita punya kekuasaan ini bisa kita jadikan sebagai alat untuk mentransformasikan gagasan-gagasan yang ada di dalam agama kita. Misalnya bagaimana? Misalnya ini yang kadang-kadang saya kritik di antara teman-teman kita sendiri, ya, karena di dalam di dalam lembaga-lembaga politik kita itu banyak para aktivis, ada aktivis NU, ada aktivis Muhammadiyah, ada aktivis HMI, tetapi ya bisa dikatakan kita ini dalam beberapa hal kalah jauh dibandingkan dengan negara-negara yang ya dalam bahasa kita itu negara sekuler. Misalnya saya pernah mengajukan gagasan kepada teman-teman karena saya melihat di Indonesia ini belum ada yang saya sebut ini cuti hamil melahirkan dan menyusui selama 2 tahun sebagaimana yang diperintahkan oleh Al-Qur'an. Al-Qur'an misalnya mengatakan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Para ibu itu mestinya menyusui anaknya selama 2 tahun penuh. Tetapi faktanya di Indonesia, di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu pun di undang-undang tidak yang spesifik, tetapi ada di undang-undang tentang ketenagakerjaan. Itu kan cuma diberikan cuti hamil, ya cuti untuk melahirkan itu cuma 3 atau 4 bulan itu. Itu kan luar biasa kecilnya maksud saya. Jadi kalau kita bandingkan misalnya dengan Kanada, misalnya Kanada itu kalau tidak salah punya, saya baca udah lama soalnya ini saya agak lupa. Jadi silakan dicek sendiri, di Kanada itu ada undang-undang tentang cuti hamil melahirkan sampai 19 bulan. Bahkan negara-negara Skandinavia, terutama Norwegia ya, itu ada undang-undang tentang cuti hamil melahirkan menyusui itu sampai hampir 30 bulan. Dan tidak hanya perempuan yang diberikan cuti hamil melahirkan menyusui itu, tetapi juga laki-laki agar suami bisa menunggu istrinya ketika dia melahirkan. Sehingga istri bisa tenang dalam melahirkan. Dan ini di mana? Di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an menyebut tadi itu 2 tahun penuh dan di surat Al-Ahqaf itu disebut hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. 30 bulan bahkan di situ tuh. Nah, kenapa yang bisa melakukan ini adalah negara-negara tadi itu? Karena mereka menggunakan riset. Nah, sementara kita yang aktivis Islam ini belum menjadikan Al-Qur'an tadi itu sebagai basis untuk mentransformasikan gagasan-gagasan yang ada di dalam Islam. Jadi kekuasaan yang kita capai belum digunakan untuk mengupayakan agar ada transformasi gagasan-gagasan yang ada di dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi Muhammad ke dalam produk-produk politik kenegaraan kita. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, karena tadi itu ya tema kita ini adalah puasa, individu dan kuasa, maka individu-individu yang ada di dalam KHMI ini tentu saja perlu kita dorong untuk merebut kekuasaan yang sebesar-besarnya. Kalau sekarang ini yang banyak kan baru anggota DPR, menteri sudah lumayan, wakil presiden pernah sekali, tapi belum pernah jadi presiden misalnya. Ya perlu kita upayakan bagaimana caranya agar di dalam periode yang akan datang itu yang jadi jadi presiden ya dari KHMI dong, ya. Karena bagaimanapun yang namanya presiden itu kekuatannya lebih besar dibandingkan seluruh anggota DPR. Faktanya demikian ya. Karena kalau sudah masuk di dalam konteks dinamika politik jadinya begitu. Faktanya demikian. Presiden bisa mengunduh kebijakan politik yang diambil oleh DPR misalnya. Ya, misalnya kasus dulu itu undang-undang tentang pilkada itu dulu itu diunduh oleh Pak SBY misalnya. Padahal sudah disetujui bahwa
pilkada dilakukan secara langsung, dilakukan di DPRD lagi, tapi ternyata kemudian diandu oleh Pak SBY. Artinya apa? Kekuatannya lebih kuat ya dibandingkan anggota DPR. Nah, oke, berarti kekuasaan yang ada di DPR perlu kita ambil, yang di eksekutif juga perlu kita ambil agar kita bisa tadi itu mentransformasikan gagasan-gagasan politik kenegaraan yang ada di dalam Al-Quran. Karena tadi itu fungsi kekuasaan sesungguhnya adalah menolong. Jadi kalau dengan uang kita bisa menolong sedikit orang, ya bolehlah dikatakan banyak orang begitu, tapi banyak itu konteksnya ini ya sedikit kalau dibandingkan tadi itu dengan tanda tangan menteri tadi itu yang ditolong bisa semua anak, semua mahasiswa, semua siswa dari Sabang sampai Merauke. Nah, kalau kita mengacu pada tadi ayat 26 di surat Shad, fahkum bainan nasi bil haqqi wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Godaan kekuasaan itu besar sekali memang. Jadi kalau kita mau disogok cuma 1 miliar misalnya, gampang nolaknya. Tetapi kalau nyogoknya 20 miliar kan susah nolaknya. Maka Al-Quran ini mewanti-wanti. Ini kalau dalam konteks individu tadi itu, maka individu yang berada di dalam kekuasaan itu harus betul-betul berusaha untuk tidak tergoda. Ya, kalau tadi itu, jadi godaan kekuasaan itu kan macam-macam. Katanya ada wanita, kemudian ada harta. Kalau tidak bisa digoda dengan harta, dengan wanita. Kalau tidak bisa digoda dengan wanita, ya dengan harta. Nah, itu adalah persoalan. Maka Al-Quran mengingatkan agar siapapun yang berkuasa, jangan sampai mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu tadi itu untuk mengambil yang tidak menjadi hak kita, atau hawa nafsu yang disebabkan oleh tidak punya ilmu. Misalnya, membuat kebijakan-kebijakan politik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam agama kita. Ya, tapi alhamdulillah secara umum kebijakan-kebijakan politik yang ada di Indonesia ini ya tidak parah-parah banget lah ya. Misalnya masih tidak ada yang namanya pernikahan sesama jenis. Kalau kita bandingkan dengan Amerika misalnya, setelah Obama misalnya Amerika mengakomodasi perkawinan antara sesama jenis misalnya, sehingga kaum homoseksual dan lesbian bisa dilindungi oleh undang-undang. Tetapi di Indonesia kita masih punya undang-undang pernikahan yang jelas-jelas itu dikatakan bahwa yang namanya pernikahan itu adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan. Jadi yang menikah itu adalah laki-laki dan perempuan. Dan itu ya sesuai, alhamdulillah, sesuai dengan apa yang di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad, bahwa menikah itu ya dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Biar tidak kepanjangan, ini ternyata sudah 45 menit. Apakah cukup sekian atau perlu saya lanjutkan? Kalau mungkin ada yang nanti ada yang diskusi ya bisa. Tetapi pada prinsipnya tadi itu kekuasaan itu penting. Kekuasaan itu harus didasarkan kepada ilmu. Ilmunya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Kemudian ditambah lagi riset secara konkret yang itu sesungguhnya juga diisyaratkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Kemudian juga harus berbasis pada independensi. Jadi dengan dengan ilmu kita akan mandiri atau independen secara intelektual. Dengan harta tadi itu kita akan independen secara finansial. Jadi dengan memiliki ilmu dan harta kita akan betul-betul bisa menjadi orang yang independen sebagaimana diinginkan oleh HMI. HMI adalah organisasi yang independen karena organisasi independen ini membutuhkan orang-orang yang independen, ya maka kita harus independen juga. Kalau kita tidak independen ya mana bisa organisasi kita ini menjadi independen. Nah, independensi itu ditopang oleh dua hal, ilmu dan harta. Dengan ilmu kita akan mandiri secara intelektual, kita tidak akan disetir-setir ulang. Tidak ada orang yang akan menginfiltrasi gagasan-gagasan misalnya, tapi gagasan-gagasan kita itu betul-betul berasal dari Al-Quran dan Hadis sebagai manifestasi dari lagu kita, turut Quran dan Hadis.
Dan yang kedua tadi itu kita mandiri secara finansial karena kita sudah memiliki harta kekayaan yang cukup. Kalau dua hal itu kita miliki, insya Allah kekuasaan yang ada di tangan kita akan menjadi kekuasaan yang menolong, bukan kekuasaan yang menindas, bukan kekuasaan yang mengeksploitasi negara, mengeksploitasi rakyat, yang implikasinya tentu saja sangat membahayakan. Saya kira itu Pak Moderator, Pak Atok, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali paparan dari Kanda Muhammad Nasih. Ada beberapa hal yang mungkin saya catat bahwa puasa ini adalah menawan hawa nafsu. Jadi kalau mau menjadi penguasa juga jangan karena hawa nafsu, tapi karena ilmu, karena agama kita. Kemudian penting juga menjadi penguasa atau jadi politisi seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Beliau Muhammad Nasih menyatukan antara dua teori, jadi teori dari Syekh Abdul Qadir Jalani dan Ali Syariati. Nah, berpolitik ini memang perlu berkorban harta dan jiwa. Seperti dalam Al-Quran yang menyuruh kita agar berjihad itu adalah dengan harta dan jiwa. Tidak bisa hanya dengan sekedar hanya modal bicara saja. Jadi memang penting adalah kemandirian ilmu dan harta dalam beragama. Dalam rangka kita untuk supaya menjadi politisi atau penguasa yang selamat dunia akhirat. Dan dalam rangka untuk memperkuat agama Islam. Kemudian beliau juga menyatakan bahwa memang alumni HMI ini tertinggi dalam struktur politiknya itu, penguasa itu adalah sebagai wakil presiden. Nah, ke depan kita berharap mungkin akan ada presiden dari alumni HMI. Nah, ini kan kalau kita sebut nama ada beberapa yang muncul sekarang itu kan, seperti Kanda Anies Baswedan, kemudian ada Kanda Mahfud MD, kemudian ada juga Kanda Airlangga Hartarto. Nah, kita berdoalah mudah-mudahan ada di antara beliau-beliau yang kita sebut atau di luar itu yang bisa menjadi presiden Republik Indonesia ke depan. Dan kita berharap beliau ini adalah orang-orang yang mau menjihadkan harta dan jiwanya untuk agama Islam setelah beliau terpilih menjadi presiden nantinya. Mungkin saya ingin membuka tanggapan dari peserta baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di Zoom. Silakan kepada siapa yang ingin menanggapi untuk materi dari Kanda Muhammad Nasih ini. Ini kita bisa bacakan bahwa ada beberapa yang berkomentar tapi tidak bertanya. Beliau kagum dengan gagasan bernas dari M. Nasih ini seperti Muslimin B. Putra. Kemudian catatan yang diberikan kepada pemateri bahwa independensi hanya bisa karena mandiri memiliki ilmu harta. Nah, jadi memang kita semua sepakat dengan pemikiran dari Kanda Muhammad Nasih ini, dan saya yakin persoalannya hanya masalah siapa yang mampu melakukan ini, kan begitu. Berapa orang yang mampu melakukan ini. Mungkin ada dari Zoom meeting. Ini dari Kanda Pipa Yoga, mengucapkan terima kasih kepada Kanda Nasih. Kita doakan Pak Yoga jadi calon presiden juga. Amin. Selanjutnya saya coba menyampaikan jadwal dari MN kami ke depan. Ini ada jadwal dari
penanggung jawab acara ini bahwa pada hari Senin ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan aja langsung ngomong ya. Riki ya, MD Kahmi Garut. Saya ingin menyampaikan jadwal apabila ada yang bertepatan bisa meluangkan waktu untuk ikut juga hadir di acara Zoom meeting untuk hari Senin tanggal 19 April sama waktunya habis ba'da tarawih yang insya Allah akan disampaikan oleh Profesor Dr. Komarudin Hidayat dengan topik puasa untuk orang-orang berpuasa. Kemudian pada hari Rabu 21 April 2020 temanya menguak tendensi puasa, perspektif filsafat diri dari Dr. Muhammad Sabri. Beliau ini Direktur Pengkajian Materi BPIP. Kemudian pada hari Jumat itu tanggal 23 April 2021 Profesor Dr. Arif Satria, beliau adalah Rektor IPB yang akan memberikan materi tentang mengasah kualitas rohani di era krisis. Kemudian lanjut lagi Selasa 27 April 2021 yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Azumardi Azra, Guru Besar UIN Jakarta. Temanya tentang puasa, keadaban individu dan sosial. Kemudian pada hari Jumat tanggal 30 April akan disampaikan oleh Profesor Andi Faisal Bakti tentang fenomena Ramadan virtual, perspektif penyiaran Islam. Kemudian selanjutnya masuki bulan Mei, hari Senin tanggal 3 bulan Mei 2021, Repenting JIS bagi ekonomi umat. Ini akan disampaikan oleh Dr. Yudi Latif mungkin. Kemudian hari Rabu tanggal 5 bulan Mei tentang revitalisasi zakat infak sedekah Kahmi, menggagal Social Trust Fund Kahmi. Ini akan disampaikan oleh Profesor Dr. Eus Amalia, Guru Besar UIN Jakarta. Kemudian terakhir akan disampaikan oleh Profesor Dr. Dadang Kahmat tentang sedekah dan kebahagiaan pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021. Itu jadwal-jadwal ini. Kemudian ada yang bertanya dari Sudiyuda. Izin bertanya, terkait kepemimpinan dunia saat ini, menurut Pak Nasih, kira-kira kualitas apa saja yang perlu diperbaiki dalam kepemimpinan Islam untuk bisa bersaing dengan kepemimpinan dunia Barat? Nah, ini mungkin langsung bisa dijawab oleh Pak Nasih terkait ini masalah ekonomi maupun politik. Langsung saja, silakan. Ya, baik. Anda. Baik. Ya, saya ingin konsisten saja di dalam konteks yang tadi itu, karena yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad ya tadi ya harus memiliki kualitas keilmuan yang cukup. Kualitas keilmuan itu tidak hanya kualitas keilmuan yang nuansanya adalah nuansa duniawi, tetapi juga yang lengkap. Kualitasnya adalah kualitas kepemimpinan yang tidak hanya berbicara tentang dunia, kebahagiaannya tidak hanya kebahagiaan dunia, tapi juga kebahagiaan akhirat. Jadi kalau pemimpin yang komprehensif itu adalah kepemimpinan yang bisa mengantarkan kepada kemakmuran, tidak hanya pada kesejahteraan. Nah, ini memang saya menggunakan istilah yang agak berbeda ya. Biasanya kita memahami antara kesejahteraan dengan kemakmuran itu sama. Yang satu misalnya bahasa Indonesia, yang satu bahasa Arab misalnya. Makmur itu kan berasal dari kata amaro, membentuk kata umur. Umur itu artinya ya bertambah. Maka makmur itu artinya adalah bisa bertambah. Tetapi kita bisa lihat di dalam Al-Quran misalnya, yang namanya makmur itu ada nuansa spiritualitasnya. Jadi kalau orang hanya terpenuhi kebutuhannya secara fisik misalnya,
itu belum bisa dikategorikan sebagai orang yang makmur. Ya, dia mungkin sejahtera iya, tetapi tidak makmur sesungguhnya. Dan sesungguhnya di dalam pasal-pasal di Undang-Undang Dasar 45 kita itu sudah ada istilah yang digunakan. Kalau saya hitung itu bahkan antara kata sejahtera dan makmur itu adil dan makmur misalnya itu ada itu ya. Maka saya menulis khusus bukan welfare state tetapi makmur state. Negara yang baik itu adalah negara yang makmur. Jadi dalam konsepsi di dalam Al-Qur'an itu ya Kader HMI pasti sudah akrab dengan istilah ini. Itu sesungguhnya adalah istilah yang digunakan di dalam konteks kerajaan Sabah yang waktu itu dipimpin oleh Balqis itu. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani ayyamini wa shimal. Kulu mir rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi yang diinginkan oleh Al-Qur'an tidak hanya baldatun thayyibatun, negeri yang baik, tetapi juga warabbun ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun. Jadi kalau kita berhasil membangun ekonomi misalnya, membangun kesejahteraan tadi itu, tetapi dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah, maka yang diinginkan oleh tujuan HMI itu kan terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nggak tahu itu kebetulan apa enggak itu. Ya. Tetapi dalam konteks ini luar biasa menurut saya tujuan HMI itu. Ya, yang diridhoi adil makmur, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang di dalam Al-Qur'an itu ada sebuah konteks bahwa tadi itu negara itu bisa disebut sebagai baldatun thayyibatun. Tetapi tidak ada warabbun ghafurnya. Untuk apa kemudian dia membangun apa saja misalnya, tapi kemudian tidak diridhoi oleh Allah dan kemudian terkena bencana misalnya. Kalau kita baca lengkap ayat itu, ayat yang ada di surat Saba halaman 2 itu kan kemudian dilanjutkan dengan begini ayatnya. Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arimi wa baddalnahum bi jannatayhim jannataini dzawatai ukulin khamti wa asli wa syai'in min sidrin qalil. Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Jadi kalau saya gambarkan secara lengkap itu begini. Kepemimpinan yang tidak berbasis kepada agama, kepada Tuhan yang Maha Pengampun tadi itu digambarkan cuma begini. Laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayat. Sesungguhnya di negeri Sabah itu ada tanda-tanda. Apa itu? Jannatani ayyamini wa shimal. Dua kebun dari sisi kanan dan kiri. Jannatani ayyamini wa shimal. Sampai kemudian Allah mengatakan pada mereka, kulu mir rizqi rabbikum washkurulah. Makanlah kalian rizki Tuhan kalian. Washkurulah dan bersyukurlah kepadanya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah gitu. Mereka berpaling. Fa arsalna alaihim sailal arimi. Maka kemudian kami mengirim kepada mereka sailal arimi, banjir bandang. Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arimi wa baddalnahum bi jannatayhim jannataini. Kemudian Allah mengganti tadi itu, dua kebun tadi itu yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat, yang bisa dimakan, yang menjadi rezeki bagi kita. Jannataini zawatai ukulin khamti wa asli wa syai'in min sidrin qalil. Dengan kebun yang lain yang tidak bermanfaat, yang isinya adalah tanaman-tanaman berduri, gambaran Al-Qur'an begitu, yang tidak bisa kita makan. Nah, itu kalau kita tidak membangun kepemimpinan kita ini berdasarkan ya ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ditanya tentang tadi kualifikasi ya, kualifikasi seorang pemimpin tadi itu ya tidak cukup hanya dengan memiliki wawasan profesionalitas ya. Makanya kalau kita punya tagline di HMI itu kan tidak hanya profesional, intelektual profesional, tetapi yang nomor satu adalah Muslim intelektual profesional. Muslim itu kriterianya bagaimana? Muslim itu, karena Muslim itu artinya adalah orang yang menyerahkan diri. Menyerahkan diri pada siapa? Menyerahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, pada ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menginginkan A ya A gitu. Allah menginginkan B ya B.
itu maka disebut sebagai seorang muslim. Nah, tetapi tidak cukup hanya dengan tunduk-tunduk saja, tetapi kita harus mampu untuk menjelaskan kenapa Allah menyuruh demikian. Maka kita di samping menjadi seorang muslim harus juga intelektual dong. Kita harus memiliki intelektualitas yang sanggup untuk menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran dari Allah, dan apa yang ada di dalam Al-Quran itu sesungguhnya sangat rasional, bahkan konsepsi keimanannya kemudian menjadi sangat rasional. Nah, kemudian tadi itu, untuk menopang tadi, ya kita nggak bisa mengandalkan orang lain, harus profesional. Ya. Jadi dengan menjadi muslim kita punya panduan, dengan menjadi intelektual kita bisa menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi Muhammad, turut Quran dan hadis berarti, dan dengan profesionalitas kita bisa mencukupi diri kita sendiri sehingga kita tidak perlu meminta-minta kepada orang lain, tidak perlu mengajukan proposal lah kira-kira begitu ya. Sehingga kita tadi itu menjadi seorang yang independen, betul-betul independen secara komprehensif. Jadi kalau saya tadi itu kembali lagi ke persoalan yang ditanyakan tadi itu ya seperti yang sudah kita punya aja, menjadi muslim intelektual profesional aja, gagasannya begitu. Nah, kalau sudah begitu, insya Allah selesai urusannya. Jadi kalau kita tidak punya idealisme sebagai seorang muslim, maka yang akan terjadi hanyalah perdebatan. Karena kita tidak punya acuan. Tetapi kalau kita punya acuan, maka urusannya akan selesai. Urusan yang tidak perlu kita perdebatkan, nggak usah kita perdebatkan. Urusan yang bisa diperdebatkan, ya silahkan diperdebatkan. Tapi kalau nggak ketemu, kembali pada Al-Quran dan hadis. Contohnya begini, saya punya contoh kecil. Sebenarnya ada kasus yang tidak perlu diperdebatkan. Ini contoh kecil aja, agar kita semua menangkapnya dengan gampang. Kalau tidak menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai basis, maka kita akan berdebat sampai, istilah saya yang sering saya gunakan sebagai berdebat sampai bodoh. Gitu. Misalnya gini, saya sering isi LK2. Saya bertanya pada kohati-kohati, wahai para kohati, kalau kalian punya suami, kemudian suami kalian menceraikan kalian, masa iddah kalian itu berapa? Nah, di dalam Al-Quran kan jelas itu. Tetapi jawaban para kohati ini ternyata berbeda-beda itu. Ya, ada yang menjawab harus menunggu masa iddah selama 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 90 hari. Pernah bahkan saya di Jakarta, mana itu, Jakarta Selatan, mohon maaf ini jangan sampai ada yang tersinggung, ini saya mengajukan fakta. Gitu. Saya menceritakan fakta. Ada 7 orang kohati, saya tanya itu terjemahan mengatakan sederhana, salah tata guru. Mau kohatinya level komisariat, Korkom, Bako, atau PBHMI, kalau suaminya menceraikan dia, maka dia harus menunggu masa iddah selama 3 kali sucian. Kalau sudah disetubui. Kalau belum disetubui, maka tidak ada masa iddah sama sekali. Kalau suaminya meninggal dunia, ya simpel aja, pakai Al-Quran. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashuri wa asra. 4 bulan 10 hari. Mau kohati komisariat, kohati cabang, kohati PB, semua kena aturan itu. Nah, itu muslim namanya. Nah, kalau kita menggunakan Al-Quran ini, kemudian ditambah tadi menganalisisnya, kenapa kok demikian? Oh, berarti itu ada maksud Allah. Maksud Allah, gimana kita bisa memahaminya? Nanti ada analognya. Jadi Al-Quran ketika mengatakan tentang sesuatu yang itu verifikatif, ternyata semuanya terbukti. Maka ketika kita diberikan sesuatu yang harus kita imani, maka itu menjadi rasional jadinya. Nah, jadi sekali lagi kembali lagi ke tadi itu, maka kualifikasi yang harus dipenuhi adalah ya muslim intelektual profesional. Ya kan, hubungkan itulah ya kira-kira kalau kita punya kepercayaan yang kuat pada Al-Qur'an, kemudian mampu memahaminya dengan baik, dan sekali lagi kita seorang yang profesional, memiliki sumber penghasilan sendiri, tidak menggantungkan diri pada orang lain, maka kita menjadi pemimpin dimanapun, mau di level tadi itu RT, di level kelurahan, di level internasional, ya kita punya referensi sendiri
yang kita tidak akan diintervensi oleh orang lain. Saya kira itu Pak Moderator. Semoga cukup mewakili. Terima kasih Anda Ahmad Nasih. Jadi memang kalau kita lihat pentingnya pengusaha dan ilmu, harus orang yang berilmu tetap berkomitmen untuk menjalankan Al-Quran dan hadis sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 45 kalau di Indonesia. Oh ya, mungkin ada satu hal yang ingin saya tambahkan ya Pak Moderator. Silakan. Ini sekedar informasi kepada kita semua bahwa memang tadi itu untuk menjadi pengusaha ternyata jauh lebih sulit. Saya di Rumah Perkaderan Monas Institute itu kan memandu adik-adik kita. Ternyata 60% jadi dosen mereka. Nah, yang jadi pengusaha itu ternyata sangat sedikit. Jadi ternyata jadi gampangnya tadi itu jadi muslim intelektual itu lebih mudah. Nah, jadi profesional ini tidak mudah ternyata. Ini saya pakai data ya. Jadi mohon maaf ini agar menjadi concern bagi kita semua, mendorong adik-adik kita ini tidak hanya menjadi aktivis karena eranya sudah betul-betul sudah berubah. Kalau era Pak Yoga ke belakang itu dulu kan jadi pejabat semua. Tapi setelah Pak Yoga, Mas Anas ini kan tidak ada yang setelah jadi ketua umum PBHMI, jadi ketua umum Kohati misalnya langsung dapat tiket, kan tidak. Semuanya harus bertarung di bawah. Dan bertarung di bawah itu tadi itu biayanya sangat mahal. Maka kalau tidak memiliki tidak memiliki amunisi yang kuat, ya ini agak berat jadinya. Maka kita perlu dorong ini adik-adik kita ini harus memiliki daya tahan untuk menjadi kaum bazari tadi itu. Kalau dalam bahasa ahli syariati. Saya kira itu, ya. Pak Moderator. Benar, Bang. Itu menurut penelitian bahwa orang yang berusaha pertama kali itu 80% gagal. Setelah itu dia berjuang lagi. Dan kemungkinan 80% lagi yang berjuang lagi itu pun gagal lagi. Jadi memang agak berat jadi pengusaha itu tidak mudah. Makanya perlu mencontoh ya Nabi Muhammad itu harus punya sifat sidik, amanah, patonah, tablik juga. Harus jujur, harus pintar juga melihat situasi, gitu kan. Kemudian kita punya konsep sebenarnya untuk memperbanyak pengusaha-pengusaha yang dari alumni HMI ini agar bisa menjadi pengusaha yang handal, yang bisa menjadi nanti jadi orang yang independen, mandiri tadi itu, dan kemudian baru berpolitik atau orang-orang yang tidak akan mudah tergoyahkan. Jadi harusnya itu terutama pemimpin kita yang muslim atau yang alumni HMI itu mengkader, memberikan bantuan pengusaha yang sudah jadi. Jadi yang kecil itu menjadi menengah. Kalau kecil ini kan di bawah 15 miliar itu omsetnya. Kemudian kalau yang menengah itu 15 sampai 50 miliar. Nah sebenarnya yang udah jadi ini yang mestinya didorong. Nah ini mungkin PR kita bersama, perlu ini digaungkan agar yang berkuasa dari alumni HMI atau yang muslim itu juga punya kebijakan yang bisa mendorong umat Islam ini untuk menjadi pengusaha, sehingga sekarang itu pengusaha besar itu hanya ada 5.000, sementara usaha kecil, mikro dan menengah itu ada 64 juta. Bayangkan hanya 5.000 yang besar, kemudian yang besar itu yang 5.000 mungkin bisa dihitung dengan jari yang muslim. Nah ini yang kita anggap sebagai adanya ketidakadilan secara ekonomi di Indonesia. Kemudian yang kedua ini ada pertanyaan juga Mas Nasi yang terakhir. Ini terakhir, setelah ini saya pikir kita bisa tutup. Bagaimana caranya pemimpin membangun dirinya menjadi pemimpin yang transparan, yang tidak terbuai untuk memperkaya diri sendiri, sementara rakyatnya masih banyak yang serba kekurangan. Ini dari Bero, tidak salah saya tadi. Silakan Mas Nasi, kami persilakan. Ya memang ini berat ya. Jadi kalau kita gunakan contoh lagi ya, mencontohkan yang Nabi ya, contohnya Nabi. Nabi Muhammad itu, sekali lagi ini saya ingin mengulang sedikit, memang perjuangan Nabi Muhammad itu dimulai dengan perjuangan kultural. Selama 13 tahun berjuang secara kultural, itu ternyata hasilnya Nabi Muhammad terusir. Pengikut Nabi Muhammad hanya sedikit sekali. Saya berusaha mencari datanya, berapa pengikut Nabi Muhammad ketika
beliau diusir ke Madinah itu. Ya. Saya kira tidak lebih dari 2.000 orang. Itu hasil dari perjuangan kultural selama 13 tahun. Nah, setelah beliau hijrah ke Madinah, kemudian Nabi Muhammad menjadi pemimpin politik. Tapi saya ingin menjelaskan tadi itu, bagaimana menjadi pemimpin yang transparan. Menjadi pemimpin yang transparan intinya tidak menginginkan harta kekayaan untuk diri sendiri. Ya, saya mengutip aja ya. Misalnya leader is legend misalnya. Memimpin itu menderita. Kalau tidak mau menderita ya jangan jadi pemimpin, kira-kira begitu. Nah, Nabi Muhammad itu tadinya adalah orang yang kaya raya tadi itu, dengan harta kekayaan dirinya sendiri maupun kekayaan istrinya, yang 2/3 kekayaan Mekah itu, dan kemudian betul-betul habis. Bahkan kalau kita membaca referensi-referensi yang ada itu, Khadijah meninggal dalam keadaan bajunya itu tambalan 80 tambalan. Kan ngeri sekali itu. Ya, siapa yang berani melakukan itu gitu. Nah, kemudian tadi itu dengan yang luar biasa begitu itu perjuangan tadi itu, Nabi Muhammad kemudian hijrah menjadi presiden di Madinah selama 10 tahun. Selama 10 tahun ternyata yang mengikuti Nabi meningkat drastis, luar biasa, banyak sekali karena kebijakan-kebijakan politiknya memang luar biasa, hebat Nabi Muhammad. Dan apa yang terjadi ketika sudah tahun keberapa itu? Tahun ke-8 atau 9 itu ya. Nabi Muhammad kemudian melakukan Fathu Makkah. Jadi terjadi Fathu Makkah itu kalau nggak salah tahun 8 ya, tahun 8 Hijriah. Berarti kan baru 8 tahun. Baru 8 tahun itu Nabi Muhammad, karena tadi itu sudah memimpin secara politik, kemudian Nabi Muhammad melakukan ya Fathu Makkah tadi itu, pembukaan Makkah, menang itu. Dengan berapa itu yang ikut Nabi Muhammad? Kalau tidak salah baca saya itu ya, itu kalau tidak salah itu yang ikut Nabi Muhammad ke Makkah pada saat itu kira-kira 15.000 orang. Padahal penduduk Makkah pada saat itu hanya 5.000 orang. Itulah sebab ketika Nabi Muhammad pergi ke Makkah itu, ya, artinya mau perang, akhirnya nggak jadi perang karena di sini kita bisa mengambil dua hal. Tadi itu kalau yang ditanya adalah bagaimana kita bisa menjadi pemimpin yang transparan, tidak terbuai, tidak memperkaya diri sendiri. Ya tadi itu niat menjadi pemimpin itu bukan untuk mengenakkan diri sendiri, tapi menjadi pemimpin itu kan tadi tujuannya untuk menolong. Ya kalau tidak bisa untuk menolong ya yang terjadi adalah sebaliknya, menolong diri sendiri. Diri sendiri kan repot kalau menolong diri sendiri, berarti kan tidak memenuhi kualifikasi tadi yang disampaikan Pak Moderator, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Tapi kata kuncinya sebenarnya menjadi orang yang zahid, menjadi orang yang asketik. Zahid itu, zuhud itu, kalau di dalam tradisi tasawuf itu adalah orang yang sebenarnya memiliki kesempatan untuk mengambil, atau bahkan orang yang sebenarnya memiliki kesempatan untuk mengenakkan diri sendiri tapi dia tidak melakukannya. Maka ada istilah zahid, ada istilah zuhud. Zuhud itu arti aslinya berasal dari kata zahada. Zahad itu artinya benci, ya, benci dunia. Nah, orang-orang seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tadi itu yang berada dalam tradisi sufi itu sebenarnya orang kaya raya. Mereka itu adalah orang yang kaya-kaya. Jadi orang sufi, orang yang zahid tadi itu bukan orang miskin. Disebut sebagai orang zahid. Dan pemimpin-pemimpin itu adalah orang-orang kaya sebenarnya. Nabi-nabi itu orang kaya semua, nggak ada orang nabi miskin itu nggak ada. Nah, tapi kemudian mereka selalu mengorbankan harta kekayaannya tadi itu untuk umatnya. Nah, dengan tadi itu modal yang seperti itu ya otomatis sebenarnya jadi transparan gitu ya. Misalnya siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu yang pemimpin juga. Apa yang dilakukan? Dia korban aja 1.000 ekor kambing, 300 ekor 300 ekor sapi, kemudian onta 100 ekor. Itulah yang menyebabkan penghuni langit dan bumi kemudian terkagum-kagum. Wah, luar biasa, kamu Ibrahim bisa korban segitu banyaknya. Maka kemudian dia agak terbuai juga dengan pujian itu. Jangankan cuma hewan aja. Kalau saya punya anak laki-laki, saya disuruh mengorbankan anak saya korbankan. Dia bilang gitu. Makanya kemudian diuji Allah beneran gitu. Dan dia lulus gitu. Ya, itu sejarahnya begitu sejarahnya. Nah, itu kan karena dia memimpin tadi itu. Kemudian siapa lagi? Nabi Ayub misalnya. Nabi Ayub kan sering dikenal sebagai orang yang miskin, padahal sebenarnya tidak. Nabi Ayub itu istrinya banyak.
Kalau zaman dulu ukuran kekayaan itu istrinya banyak. Ya. Dulu kan belum dibatasi istri itu. Kemudian hartanya banyak. Kemudian diuji dengan penyakit, dengan kemiskinan. Itu berarti kan orang kaya diuji dengan kemiskinan. Nabi Ayub itu orang kaya, diuji dengan kemiskinan. Tidak ada kan orang miskin diuji dengan kemiskinan. Nah, kalau kita ini orang miskin diuji dengan kekayaan. Nah, gitu, misalnya gitu ya. Dibalik gitu. Nah, jadi sekali lagi tadi itu agar kita menjadi pemimpin yang benar tadi itu, yang transparan gitu. Ya, kita mempersiapkan diri dulu, mempersiapkan diri secara intelektual dan tadi itu harta kekayaan karena contoh kita nabi-nabi itu ya bisa dikatakan semuanya begitu gitu. Dengan demikian ya kalau dihitung kalau sekarang itu misalnya kita melakukan pelaporan ya, ada LHKPN itu laporan harta kekayaan pejabat negara itu ya kalau misalnya meningkat itu ya enggak drastis itu kira-kira. Itu kan sebenarnya gampang mengukur pejabat ini loh. Hartanya tadinya cuma 10 miliar kok tiba-tiba meningkat drastis jadi ya pasti ada sesuatu, kan mudah saja. Nah, sekarang kan yang harus dibangun mestinya ya sistemnya, ya sistem agar ketahuan ini orang mengalami peningkatan luar biasa ini dari mana? Kan tidak mungkin kalau tidak korupsi, kalau tidak melakukan kalau hanya menerima gajinya saja misalnya. Tetapi poin yang ingin saya tekankan adalah Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain yang menjadi pemimpin-pemimpin tadi itu, Nabi Daud misalnya, Nabi Sulaiman, itu juga begitu. Ya, tidak mengalami peningkatan tetapi justru mengalami penurunan. Nah, sekarang tinggal kita lihat aja alumni HMI yang sebelum menjabat dan sesudah menjabat itu harta kekayaannya menurun siapa gitu aja gitu. Ya, atau kalau tidak turun ya minimal meningkatnya tidak mencolok. Nah, itu indikator ya, indikatornya adalah itu. Dan bagaimana agar tidak menjadi orang yang tadi itu menjadi orang yang serakah, yang tomak, ya harus jadi zahid, bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri dari usaha kita sendiri. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Memang kalau beliau menjelaskan ini sistematis, tuntas, dalilnya jelas. Dan itu tadi saya bilang, kalau yang mendengar itu mampu nggak melaksanakannya kan begitu. Jadi bagus sekali, beliau ini sangat mencerahkan kepada kita semua, baik orang yang berada di akademisi, pengusaha, politisi, sehingga paham apa yang seharusnya dilakukan untuk mencapai menjadi manusia yang paripurna ya, untuk menjadi politisi atau jadi pengusaha juga memang harus punya ilmu juga, tidak bisa sembarangan. Ini Pak Zainuddin ini ingin bertanya sedikit nih, mungkin terakhir Pak Zainuddin, setelah ini karena waktunya kita harus tutup, silakan Pak Zainuddin. Ya, terima Dan kasih. sulit-sulit ya Pak Zainuddin. Ya, Pak. Bang Nasih, syukuran luar biasa Bang. Narasi-narasi yang dijabarkan cukup rasional dan tadi Pak Ato bilang bahwa memang di kalangan akademisi, kalangan pengusaha politisi memang kalau mendengar narasi Abang ini luar biasa Bang. Satu hal yang menarik begini Bang, tadi Abang singgung masalah khalifatul fil ardi. Saya mau tanya itu Bang, dua pendekatan itu khalifatul fil ardi, itu di sisi lain dia sebagai khalifah untuk bumi, di sisi lain sebagai kepala negara gitu Bang, sebagai dalam konteks kenegaraan. Kira-kira Abang bisa menjelaskan Bang, kira-kira yang lebih menguat itu yang mana Bang, khalifatul fil ardi dalam konteks bumi atau dalam konteks kenegaraan? Sekian Bang, terima kasih. Syukran, Assalamualaikum. Ya. Jadi di dalam Al-Quran kata khalifah itu hanya 2 kali. Yang bentuknya adalah khalifah. Tapi kalau ada fi'il mudhoreknya misalnya, fi'il madinya, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah misalnya. Itu ada. Dan bahkan kata khalfun tadi itu tidak semuanya berkonotasi positif. Ada yang negatif. Tadi itu fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Maka mengganti, ada pengganti setelah mereka itu orang yang adha'us shalah, yang menyia-nyiakan sholat. Jadi khalifah itu berasal dari kata khalfun. Khalfun itu artinya di belakang. Jadi makanya misalnya Abu Bakar itu kenapa disebut dengan khalifah? Karena sholatnya di belakang Rasulullah. Nah, yang di depan namanya imam. Nah, yang di belakang itu kemudian menggantikan orang yang ada di depannya ketika orang yang ada di depannya berhalangan tidak tetap maupun tetap. Nah, Nabi khalifah ya, Abu Bakar itu disebut sebagai khalifah, maka disebut sebagai bukan khalifatullah.
Jadi Abu Bakar pernah disebut, pernah dipanggil ya Khalifatullah gitu. Kemudian Abu Bakar mengatakan, bukan, saya ini bukan khalifah Allah. Saya ini adalah khalifah Rasulullah. Panggil saya khalifah Rasulullah. Jadi kemudian dipanggil ya Khalifata Rasulillah gitu. Nah, kasus berikutnya terjadi ketika Umar bin Khattab menggantikan Abu Bakar. Kemudian dipanggil dia, panggilannya kepanjangan karena apa? Wahai pengganti Rasulullah gitu. Ya khalifati Rasulillah, bahasa Arabnya begitu. Kepanjangan. Maka kemudian muncul ada panggilan lain, ada orang dari Irak, 2 orang datang ke Madinah pada saat itu. Kemudian kalau tidak salah ini Amir bin As lapor kepada Umar bin Khattab bahwa ada orang. Jadi 2 orang ini mengatakan pada Amir bin As, Amirul Mukminin ada apa enggak itu? Bisa enggak menerima kami? Nah, kemudian siapa tadi? Amr bin As lapor kepada Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, ada 2 orang dari Irak mau ketemu Anda gitu. Kan julukan itu tadi itu 2 orang tadi itu gitu. Nah, dari sini kita bisa menyatakan, bisa menyimpulkan bahwa khalifah tadi itu, kata khalifah tadi itu ya istilah teknis biasa untuk siapapun yang berkuasa di sebuah negara itu. Di sebuah negara ada penguasanya, ya bisa disebut dengan sultan, bisa disebut dengan khalifah dan lain sebagainya. Nah, kalau khalifah di dalam Al-Qur'an tadi itu disebut hanya 2 kali. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 itu, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan membuat khalifah di muka bumi. Nah, tapi ini kan interpretasinya banyak gitu. Khalifah di situ bukan khalifatullah tadi itu. Tetapi kalau kita buka tafsir-tafsir yang muktabar, yang disebut dengan khalifah di situ adalah pengganti dari makhluk sebelumnya yang sudah ada di situ. Kalau tafsir-tafsir yang ada itu sebenarnya sebelumnya sudah ada makhluk jin, maka kemudian malaikat bertanya kan, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Karena sebelumnya sudah ada jin tadi itu yang berantem kerjaannya, maka kemudian didiskualifikasi oleh Allah, diganti oleh manusia ini gitu. Namanya Azazil. Nah, tapi kalau kita menggunakan teori-teori yang modern misalnya, boleh saja kita mengatakan bahwa yang diganti itu dinosaurus misalnya, ya kan? Kalau ini, tapi ini nggak ada di dalam tafsir-tafsir itu. Tapi kan kalau kita melihat hasil penelitian modern kan dulu sudah ada makhluk yang kerjaannya beranah. Nah, apa itu? Ya dinosaurus itu. Nah, kemudian digantikan oleh manusia ini, ya, yang menggantikan. Tapi ini nggak usah dijadikan sebagai pegangan karena ini anggap saja sebagai tafsir yang tidak muktabar itu ya. Ini jangan-jangan dinosaurus yang diganti oleh siapa namanya, oleh Nabi Adam gitu. Nah, kemudian yang kedua, khalifah tadi itu. Jadi pengganti ya, artinya ada makhluk yang sebelumnya yang tadi itu telah memiliki track record saling berantem, maka kemudian diganti oleh Allah. Kemudian tadi itu yang saya baca di awal tadi itu surat Shad ayat 26, ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Yang dimaksudkan al-ard di situ, jadi al-ard itu artinya ada 2 di dalam Al-Qur'an. Ard itu artinya adalah bumi, al-ard yang kedua adalah negara. Berarti yang dimaksudkan negara Nabi Dawud itu yang negara yang di Palestina itu gitu, ya. Jadi misalnya kalau di dalam tafsir itu ada seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan nabi yang punya profesionalitas tinggi. Dia menyebut dirinya sendiri itu hafidun alim. Jadi syarat menjadi pemimpin, menjadi pejabat itu seperti Nabi Yusuf, itu seperti yang ada di surat Yusuf. Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafidun alim. Saya ingin menjelaskan tentang ardnya. Qala berkata Nabi Yusuf, ij'alni, jadikanlah aku khazainil ard. Kalau sekarang apa ya? Menteri Keuangan atau ya Kabulok lah. Ya, Nabi Yusuf itu pasnya kalau nggak Menteri Keuangan ya Kabulok. Qala ja'alni ala khazainil ard. Jadikanlah aku khazainil ard. Khazain itu, khazinah itu artinya adalah gudang sebenarnya. Berarti Kabulok ya kan.
ala khazainil ard, menjadi kabuloknya negeri ini. Kenapa kok begitu? Inni hafizun alim. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan alim. Alim itu pintar. Aku ini pintar dan pandai menjaga. Hafiz. Hafiz itu artinya pandai menjaga. Hafadho. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hafal. Hafal itu artinya, kalau ini menjaga, ya kan? Menjaga hafalan Al-Quran itu kan hafiz. Hafadho. Dari kata hafal itu. Tadi itu. Nah, ini adalah makna khalifah tadi itu, yang sesungguhnya simpel sesungguhnya. Jadi kemudian bisa diganti dengan istilah lain. Buktinya tadi itu, Abu Bakar dipanggil Khalifatu Rasulillah, kemudian Umar bin Khattab disebut sebagai Amirul Mukminin, kemudian Utsman bin Affan nggak pernah terkenal itu disebut sebagai Amirul Mukminin atau Khalifah, itu nggak pernah terkenal. Kemudian yang berikutnya Ali sering disebut Imam Ali, terutama oleh orang Syiah misalnya. Mau disebut sebagai imam, khalifah, Amirul Mukminin, sultan misalnya, Sultan Hamengkubuwono, Sultan Syarif Qasim tadi itu sebenarnya sama aja. Ya. Karena tadi itu secara substansi sebutan-sebutan tadi itu menunjuk kepada orang yang memiliki kepemimpinan politik tertinggi, memiliki kuasa ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Kanda Nasih, karena waktu jualah, maka ceramah Ramadan ini harus kita tutup. Terima kasih kepada semua peserta yang ada di webinar, di Zoom. Selamat malam. Mudah-mudahan bisa mengikuti lagi acara selanjutnya hari Senin, dan tadi sudah saya sampaikan ada 9 jadwal. Terima kasih terutama kepada Kanda Muhammad Nasih atas paparan materi-materi dan ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah dan kita alumni HMI ini benar-benar bisa menjadi harapan rakyat Indonesia, harapan masyarakat Indonesia untuk menjadikan negeri ini menjadi negeri yang adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Bang Ato Ismail ST dan Kakanda Muhammad Nasih atas ceramahnya yang luar biasa pada malam hari ini. Dari buka puasa tadi dengan adik-adik kita, ada pemberian sedikit dari Koordinator Presidium kami Bang Viva Yoga Mauladi, dan juga tadi kita disaksikan dengan Bang Sekretaris Jenderal Bang Manimbang Karyadi, dan yang sudah bergabung dengan kami di sini kurang lebih 53, dengan di sini kurang lebih 100 lebih. Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman, kanda-kanda, yunda-yunda dan kakak abang adinda dari majelis wilayah, majelis daerah dan adik-adik di HMI